wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran akidah akhlak semester kedua untuk Ananda kelas 4. Yang mana pada video pelajaran ini bertepatan dengan libur nasional, tapi Ananda diharapkan masih menyempatkan waktu untuk menyimak dan belajar bersama-sama. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran 8. Kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, di sini ada mutiara hikmah. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi ambil hikmahnya ya. Kalau rezeki kita sedikit ya, atau waktu libur kita sedikit, kita harus senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah menambah-nambah kenikmatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, kita masuk saja ke materi pembelajaran. Kita akan mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul. Sebelumnya ada pertanyaan nih. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang harus kita imani dan kita ketahui? Yang kedua, bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Insyaallah pertanyaan itu kita akan jawab pada materi pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui tentang nama-nama Nabi dan Rasul, kita harus mengetahui pengertian daripada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Jumlah nabi ada banyak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti jumlah para nabi sebenarnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi wahyu untuk dirinya dan mempunyai tugas menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk memberikan peringatan dan menyampaikan ajaran Islam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Itu ya teman-teman, pengertian daripada Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi tidak ada yang tahu karena banyak, tapi sebagian ulama ada yang menjumlahkan Nabi yaitu sekitar 124.000 Nabi. Sedangkan Rasul ada 313. Namun yang wajib kita imani ada 25. Sebelum kita mengetahui nabi-nabi yang 25, di sini ada ayat Al-Qur'an yang mana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 130. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Itu diantara dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Jadi bagaimana kita beriman kepada para nabi dan rasul? Kita harus meyakini ya, atau mengimani, mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya seorang manusia atau seorang hamba untuk memberikan peringatan atau menyampaikan ajaran agama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk pada rukun iman yang keberapa teman-teman? Rukun iman ada berapa?
Ya, kita ulangi lagi. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Rasul, ya. Jadi rukun iman yang keempat, jadi iman kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Baik teman-teman, kita lanjut. Setiap Rasul sudah tentu menjadi Nabi, tapi belum tentu setiap Nabi adalah Rasul. Ya, jadi Nabi beda sama Rasul. Kalau setiap Nabi itu belum tentu Rasul, tapi setiap Rasul sudah tentu Nabi. Nah, sekarang Rasulullah yang wajib kita ketahui ada 25, ya. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga teman-teman sudah hafal ya, karena ini sering dibawakan ya sebagai lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, gitu kan ya teman-teman. Silakan teman-teman ingat-ingat kembali. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu tugas Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diutus ke dunia untuk menyampaikan wahyu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak ada Nabi dan Rasul, jika saja tidak ada Nabi dan Rasul, kita tidak akan beriman, beribadah, dan berbuat yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Nabi dan Rasul, kita tidak akan mengetahui adanya surga dan neraka, pahala dan dosa, serta perintah dan larangan. Dari 25 Nabi dan Rasul, diantaranya merupakan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwah Islam. Jadi ada berapa jumlah Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi? Itu jumlahnya ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan Rasul yang termasuk Nabi atau Rasul ulul azmi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kita lanjut kepada tugas Nabi dan Rasul. Apa saja yang menjadi tugas Nabi dan Rasul? Di sini yang pertama mengajak umat manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu keyakinan atau kepercayaan pokok. Yang ketiga, mengajarkan agar menjalani hidup dengan berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umat agar menjadi umat yang pandai dan tidak dibodohi orang. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira untuk siapa? Yaitu untuk umatnya yang berbuat baik, yaitu akan masuk surga. Sedangkan peringatan yaitu bagi orang yang berbuat keburukan atau dosa, yang mana akan masuk ke dalam neraka. Dan yang keenam, mengajarkan hidup bermasyarakat, bersatu, saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong. Baik teman-teman, itu daripada tugas-tugas Nabi dan Rasul. Ini saja video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah walaupun di hari libur. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, teman-teman boleh simak saja video pembelajaran ini. Terima kasih.